penyusun tanah atau separat yang dinyatakan sebagai perbandingan proporsi relatif antara fraksi pasir, fraksi debu, dan fraksi liat. Tanah terdiri dari butir-butir pasir, debu, dan liat, sehingga tanah dikelompokkan ke dalam beberapa macam kelas tekstur, diantaranya kasar, agak kasar, sedang, agak halus, dan halus. Jenis tanah berdasarkan teksturnya. Tanah bertekstur sedang mencakup tanah dengan tekstur lempung berdebu, lempung berpasir sangat halus, lempung, dan debu. Tanah bertekstur sedang tetapi agak kasar mencakup tanah yang bertekstur lempung berpasir halus dan lempung berpasir. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tujuan penetapan tekstur tanah. Yang pertama, untuk mengetahui dan menentukan kelas tekstur pada tanah secara tepat. Yang kedua, sebagai bahan informasi dalam menentukan tanaman budidaya pada daerah atau tanaman apa yang cocok pada tekstur tersebut. Nah, teman-teman, selanjutnya klasifikasi tekstur tanah. Kelas tekstur tanah dibagi menjadi 12 golongan, yakni pasir, pasir berlempung, lempung berpasir, lempung, lempung berdebu, debu, lempung berliat, lempung liat berpasir, lempung liat berdebu, liat berpasir, liat berdebu, dan liat. Langkah kerja yang pertama, timbang sebanyak 25 gram tanah kering udara menggunakan neraca analitik. Setelah ditimbang, kemudian sampel tanah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Langkah selanjutnya, campurkan 50 ml larutan biofosfat ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, kita guncangkan selama 15 menit agar tanah dan larutan biofosfat tercampur sempurna. Tahap selanjutnya, diamkan sampel tanah selama 24 jam. Nah, setelah didiamkan selama 24 jam, kemudian tuang sampel tanah ke dalam tabung sedimentasi. Jangan sampai ada sampel tanah yang tertinggal di dalam Erlenmeyer. Gunakan botol semprot untuk membersihkan sampel tanah dalam Erlenmeyer tersebut. Kemudian, tambahkan air Aquades ke dalam tabung sedimentasi hingga mencapai 500 cc. Langkah selanjutnya, aduk tanah sebanyak 20 kali menggunakan alat pengaduk tanah. Setelah diaduk, langkah selanjutnya kita akan menghitung tekstur tanah menggunakan bantuan alat hidrometer. Untuk pembacaan hidrometer pertama, kita akan masukkan hidrometer ke dalam tabung sedimentasi selama 40 detik. Untuk perhitungannya, kita menggunakan bantuan stopwatch. Kemudian untuk pembacaan hidrometer kedua ini kita diamkan dulu tanahnya selama 2 jam, kemudian diaduk, lalu kita masukkan hidrometernya ke dalam tabung.